Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang teman-teman. Ya. Oke, ketemu lagi di minggu ketiga ya. Minggu 1-2 kita bahas tentang pengenalan Internet of Things. Namun sebelumnya silakan pimpin doa dulu. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa untuk kemudian kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Nah, di minggu ketiga ini kita akan bahas tentang protokol Internet of Things, di mana sudah saya sampaikan silabusnya di pertemuan pertama ya, berserta dengan kontrak perkuliahan. Oke, kita langsung masuk aja ke materinya. Namun sebelumnya, untuk pertemuan sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya? Aman ya? Oke. Jadi di pertemuan pertama dan kedua, saya recap sedikit ya, saya tahu teman-teman lupa karena libur panjang Ramadan ya. Jadi di modul pertama itu kita bahas tentang bagaimana pengenalan dari ESP32, lalu kita juga mengenal pin output dan input dari ESP32 ya. Lalu kita juga mengenal bagaimana kita menggunakan beberapa sensor dan mengkombinasikannya dengan ESP32. Itu basic dasar yang teman-teman harus pahami untuk dapat mengenal dan menggunakan ESP32 untuk di bidang Internet of Things. Gitu ya. Nah, di minggu ketiga ini, yang hari ini kita akan bahas yaitu tentang protokolnya. Protokol Internet of Things. Nah, ini dia, MQTT. Jadi untuk konsep sederhananya, MQTT itu ada dua tipe, ada publish dan subscribe. Jadi di mana nantinya ketika publish dan subscribe ini ada data yang dikirim dan data yang diterima. Mohon tenang dulu yang di depan. Oke, terima kasih. Nah, jadi di basicnya dia ada punya empat basic yang teman-teman harus pahami ya konsepnya, yaitu yang pertama ada publish ya. Jadi dia ngirim data, publish, atau disingkat di protokol MQTT itu yaitu pub, ya, publish. Nah yang kedua, message-nya atau pesannya, ya, message atau pesannya. Nah yang ketiga, yaitu topik, itu yang dikirimkan ke device IoT-nya, dari device IoT bahkan bisa ke sensor, gitu. Dari sensor ke device dan sebaliknya. Oke, topik. Nah, yang keempat, broker. Jadi broker ini nantinya sebagai jembatan, ya. Atau jembatan atau perantara, gitu. Broker. Ada 4 berarti yang teman-teman harus pahami. Publisher yang kelima, ada 5. Atau lagi ada subscriber atau subscriber, ya. Nah, untuk konsepnya sendiri, teman-teman bisa lihat di PDF-nya, ya. Di sini ada contoh sederhananya. Ada 2 tipe data di sini, dua tipe device, yang satu sebagai publisher, yang satu sebagai subscriber. Saya coba zoom aja biar. Nah, gitu. Oke. Nah ini, 2 data, 2 device yang di sini saling berkomunikasi. Yang pertama sebagai publisher, di mana device publisher ini untuk mengirim data ke broker, ya, dan disimpan ke dalam topik. Gitu. Lalu device kedua itu sebagai subscriber, di mana device 2 ini berfungsi untuk menerima data atau bertugas untuk menerima data dari broker berdasarkan topik yang di subscribe-nya, gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Jadi device 1 ngirim data, disimpan sementara di broker dengan topik tertentu, ada sini topik ya. Lalu device kedua itu menerima data dari broker berdasarkan topik yang di subscribe-nya. Paham ya? Oke, contohnya di sini kita lihat. Sebentar. Nah ini, contohnya di sini topiknya yaitu tentang lampu, dia kontrol lampu. Topiknya itu
home/office/lamp. Ini sebenarnya topiknya bebas, mau kalian ganti pun sembarang, rumah, ruang tamu, lampu itu bisa. Pakai bahasa Indonesia pun bisa. Yang penting topiknya jelas. Ini menyimpan informasi dari lampu yang ingin kita kontrol, on atau off, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya, di mana si device ini klien bisa kita, atau bisa komputer atau laptop atau apapun yang bisa mengontrol si lampu dari jarak jauh, ya. Di sini contoh device mempublish sebuah message on atau off, ya. Lalu topiknya disimpan di topik home office lamp. Jadi topik ini sejenis apa ya? Password ya, atau bukan password juga, apa? Ya, kunci lah ya, kunci. Dimana nantinya si subscriber itu akan menerima data dari si topik ini, gitu. Ya. Jadi selama topiknya benar, subscriber akan menerima perintah on atau off. Dan ini case sensitif, jadi kalau misalnya home office lamp ini kalian ganti N-nya jadi besar, itu nggak bakal menerima data. Gitu. Karena untuk yang topik itu dia case sensitif, ya. Jadi harus benar-benar topiknya harus sesuai dengan antara si device ngirim ke topik apa, si subscriber mensubscribe topik apa, gitu. Jadi harus sesuai. Nah, contoh ini si ESP32 yang kita bahas di pertemuan sebelumnya itu bertugas untuk mengontrol sebuah lampu on atau off, gitu ya. Nah, kemudian pesannya antara on sama off, dan lalu topiknya home/office/lampu, gitu. Jadi selama topiknya sesuai, si ESP32 dapat dikontrol oleh si device atau si klien atau si publisher. Tapi kalau tidak sesuai ya nggak bakal bisa connect, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat apa aja sih device yang bisa melakukan kontrol, ya. Sebentar. Nah, ini contoh device-device yang bisa dikontrol atau bahkan bisa jadi mengontrol. Contohnya ESP32, ESP8266, kemudian Notrek. Ini platform dari Internet of Things, ya. Ya, sedangkan kita pelajaran di lab itu Tinger sama Blink, ya. Kurang lebih dua platform itu yang akan kita pelajari. Seperti itu. Nah, agar lebih paham, ya, jadi nggak ngantuk gitu, kita coba langsung praktek, ya. Contoh, oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Jangan malu ya, nanti sesat di jalan. Nah, ini contoh device-nya. Device dari SP32 yang akan kita coba. Cukup kecil, di mana kita bisa kontrol dan monitoring di sini. Itu SP32. Bahkan ada yang lebih kecil lagi, namanya SP32C3. Nah, ini. SP32C3. Kemampuannya sama dengan ini, cuman bedanya ukurannya aja, gitu. SP32C3. Kalau di pasaran harganya kurang lebih 60.000, ya, 60.000. Kalau yang SP yang besar, ini SPS3 juga, cuman dia banyak portnya dan ada lampu RGB-nya. Kita bisa kontrol lampu RGB-nya. Itu bedanya sih, teman-teman. Oke, kita coba langsung aja. Yang pertama, platform yang kita coba pakai. Nah, jadi gini, mungkin konsepnya dulu ya. Konsep praktiknya dulu. Jadi, kita akan coba kontrol, ngirim pesan dari sini. Jadi ngirim pesan dari ESP32. Tadi kan kalau yang contohnya ESP32-nya atau ESP8266-nya itu menerima pesan kan? Nerima pesan untuk mengontrol sebuah lampu. Nah, sekarang ESP32 yang ini itu fungsinya untuk ngirim pesan teks. Jadi gini, ESP32 itu akan mengirim pesan melalui broker, ya. Nah, brokernya kita pakai MQTT-X. IMQX.
kemudian pesan yang dikirim dari ESP32 itu masuk ke laptop kita, device kita, ya, device kita. Nah di sini device laptop kita itu kita jalankan MQTTX. Jadi untuk menerima pesan, gitu ya, pakai aplikasi atau software apps MQTTX. Oke, sekarang yang pertama kita buka dulu MQTTX-nya. Oke, sekarang kita buka MQTTX-nya. Sudah dibuka, teman-teman? Oke, kalau sudah dibuka, ini praktik kita minggu lalu, kita buat baru aja. Di sini pertama kita buat, sebentar ini record ya. Oke, aman. Pertama kita buat nama kliennya di sini. Namanya contoh misalnya laptop atau subscriber deh, subscriber. Lalu klien ID-nya bebas. Nah, lalu kita isi hostnya. Ya, kita isi hostnya. Bentar. Diintip dong, record nggak? Record. Oke. Nah, lalu kita isi hostnya. Kita coba isi hostnya. Nah, hostnya ini karena berhubung kita pakai IMQX sebagai brokernya, kita isi IMQX ya. Kita isi IMQX. Bentar, ini kelihatan nih. Di belakang kelihatan? Kelihatan ya. Nah ini. Oke. Subscriber. Portnya 1883. Ini dapatnya di mana gitu ya? Siapa tahu ada yang belum ngikutin di minggu lalu, pertemuan lalu mungkin. Ini dapatnya di, kalian silakan buka website IMQX. imqx.io. Mas. Oke. Buka dulu IMQX. Baru kita cari yang IMQX public. Ketik aja di Google IMQX public. Nah, ini kelihatan ya informasinya. Brokernya apa di sini? Namanya, alamat brokernya broker imqx.io. Lalu TCP portnya 1883. Nah, ini yang akan kita gunakan, teman-teman. Yang akan kita gunakan yang ini. Ya. Bentar. Oke. Sekarang sudah hanya itu, settingannya nggak banyak ya, tidak terlalu banyak, cukup. Baru kita oke di sini, teman-teman. Kita coba connect ya. Kita coba connect. Oke, sudah berhasil. Kita connecting. Nah, berhasil ya. Jadi kalau misalnya di MQTT teman-teman tidak bisa connect, artinya itu perlu ganti hotspot atau jaringannya gangguan. Ya, silakan diganti pakai hotspot pribadi, nggak besar teman-teman, kecil aja kuota yang digunakan. Sekarang subscriber udah kita buat. Selanjutnya kita akan buat si publisher untuk si ESP32. Oke. Baik, sekarang kita masukkan setelah kita selesai masukkan password WiFi dan SSID WiFi-nya, kemudian kita atur brokernya seperti tadi. Ini ada beberapa perubahan kode sedikit yang akan kita lakukan di sini. Kemudian ada portnya kita setting ya. Lalu kita coba atur untuk topiknya. Ya, topiknya di sini ESP32 Anton Pravanto ya. Pesanan dikirim, ini coba kita ubah ya. Halo, saya dari ESP32 gitu. Untuk ID di sini akan otomatis ter-increment sesuai dengan nilainya. Jadi setiap dia kirim pesan, ID-nya akan nambah gitu. Jadi menandakan kalau misalnya pesannya memang benar-benar dikirim dari ESP32 gitu ya. Sekarang kita coba upload. Oke. Harusnya nggak ada yang salah ya. Sekarang kita upload. Sambil nunggu ini selesai upload, kita setting ulang. Karena ini saya ubah sedikit untuk topiknya, teman-teman. Saya ubah sedikit, ini saya hapus. Ya.
ganti publishernya. Sorry, ini kita hapus dulu ya, clear history dulu ya. Nah, oke, ini proses upload. Nah, kita buat topik di MQTT ya, di MQTT kita buat topik baru namanya SP32/Anton Pravanto. Oke, kita ganti, kita copy, baru kita masuk ke MQTTX. Pastikan ini udah connect ya, kemudian kita buat subscription baru ya, kita buat subscription baru. Oke, confirm. Nah, ini masuk nih dari ESP32 ini yang ada di tangan saya. Jadi ESP32 ini ngirim data ke broker via internet, kemudian diterima sama si MQTTX. Jadi semuanya via cloud. Jadi sebenarnya kalau teman-teman colokan ini ke powerbank pun bisa gitu ya. Si ESP32-nya dicolokkan ke powerbank, asal ada koneksi dia bisa ngirim. Nah, ini contohnya bisa menerima pesan dari ESP32. Jadi dari program yang kita upload tadi, ini di close dulu. Ya, jadi program yang kita upload tadi itu topiknya ini ya. Kemudian pesannya tadi yang ini ya. Pesannya ini, halo saya dari ESP32. Nilainya ini akan terincrement secara otomatis selama programnya jalan gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu jadi saya ulangi, saya recap sedikit. Hari ini kita bahas tentang protokol MQTTX, di mana pesannya itu berupa pesan yang isinya ada topiknya juga. Jadi dari SP32 itu sebagai publisher di sini, kemudian dari SP32 masuk ke broker. Nah, kemudian dari brokernya imkx.io, portnya itu 1883 ya, 1883. Lalu dari broker itu akan menunggu subscriber dari si aplikasi MQTTX gitu ya. Jadi dia topiknya apa? Di sini kita lihat tadi. Topiknya kita sesuaikan ESP32 Anton Pravanto. Jadi selama topiknya benar, dia akan menerima pesan. Tapi sekarang kita coba ubah topiknya ya. Kita coba ubah topiknya. Misalnya 12, Anton Pravanto 12, confirm. Nah, koneksinya selesai gitu. Nggak akan menerima pesan lagi dari ESP32 yang kita punya. Tapi kalau kita ganti lagi, kita lihat sekarang 46 ya. Koneksi terakhirnya 46 di sini. Ya, 46. Halo, saya dari ESP32 46. Kemudian kita aktifkan lagi koneksinya, kita perbaikin lagi. Ini kita ganti ESP32 Anton Pravanto. Confirm. Nah, terima lagi dia. 57 sekarang. Jadi 46 ke 57. Oke, sampai sini untuk materi protokol MQTT. Ada yang tanyakan? Nggak ada ya? Untuk pengiriman data ke MQTTX itu apakah ada ketentuan untuk tipe datanya, Pak? Tipe data bebas, bahkan dia bisa JSON gitu. Integer, kemudian apa lagi? String itu bisa diterima sama si subscriber gitu. Jadi nggak ada batasan sih tipe data. Cuman memang terbatas di video sama gambar. Dia karena di sini hanya bisa menerima pesan teks gitu. Tapi untuk gimana? Size-nya setahu saya nggak ada. Untuk teks ya tapi untuk gambar memang nggak bisa. Jadi untuk teks dia nggak ada batasan. Nah di sini plain text ya, plain text. Tipe datanya dia plain text. Jadi bisa sepanjang apapun. Tapi perlu teman-teman ketahui untuk tipe data yang ada di ESP32 itu juga terbatas. Jadi sebenarnya nggak unlimited banget gitu ya, tapi ada batasnya. Selama datanya itu bentuknya teks, string, integer itu masih bisa dikirim. Bahkan JSON pun bisa. Gitu. Paham sampai sini, teman-teman? Oke, jadi persiapkan baik-baik di pertemuan keempat. Biasanya saya akan mengadakan kuis, ya, di pelajaran baik-baik. Materi pertama pengenalan SP32, baru ada input-output ya, input-output dari SP32, sensor-sensor yang digunakan pada SP32. Lalu yang terakhir hari ini yaitu protokol MQTT. Gitu. Oke, sampai sini aja untuk pertemuan hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.